niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita menuntut ilmu dan i'tikaf hingga waktu isya nanti. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita kembali. Bapak Ibu sehat ya? Walafiat ya. Andai kata hari ini kita sakit, kita mungkin tidak bisa kemari. Jazakumullah khairal jazaa. Rombongan Tribulyo jauh ya, 7 kilo lewat tol ya, lewat tol besar. Tolek kanan, tolek kiri kan. Karena jalannya Masya Allah berlubang. Semakin banyak lubang, semakin banyak pahala. Pahala ya, Masya Allah. Kemudian Sekolah Besar Doni Sastrawan MPD sudah hadir di tengah kita. Mudah-mudahan dokter beliau cepat selesai, Ustaz. Ya. Dapat nilai yang terbaik di antara yang baik. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kami akan sampaikan. Pertama, program Masjid Nurul Islam mengenai program terakhir yaitu pengecatan sisi kanan Masjid Nurul Islam sudah 2 pekan, Ustaz. Ya, tinggal terasnya lagi. Kalau tidak ada halangan, kisaran 2 atau 3 hari lagi selesai sisi kanan. Ya. Kita akan ke belakang Ustaz. Belakang, kemudian selesai belakang, nanti ke depan. Bantu doa kami agar program pembangunan Masjid Nurul Islam yang akhir, Mas. ya. Program pembangunan Masjid Nurul Islam yang akhir yaitu pengecatan diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lancar? Ngeceknya Bapak ya. Catnya yang lancar, tukangnya dilindungi oleh Allah karena tinggi. Nah, kemudian catnya yang lancar, kemudian untuk membeli cat juga lancar Bapak ya. Bapak ya. Iya, mudah-mudahan kita masih butuh dana estimasi 15 juta Ustaz. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama malam hari ini Allah kirimkan hamba-hambanya untuk jariah di Masjid Nurul Islam. Kemudian yang selanjutnya ada jamaah kita yang umroh Ustaz. Ada yang tadi berangkat panitia masjid, Pak Yono dan istrinya, kemudian Bu Sahla dan suaminya berangkat umroh. Mudah-mudahan Hadiah. ya, mudah-mudahan kita doakan bersama agar umroh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Diselamatkan berangkat atau pergi dan pulang kembali dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan imannya. Kemudian kita berdoa juga, saya, Ustaz Doni, kita semua kepengen juga umroh agar Allah kabulkan kita bisa umroh untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan kita. Kemudian yang ketiga, malam hari ini malam ke-12 di bulan 4 Rabiul Akhir 12, kemudian ada sunnah 13, 14, 15 Ayyamul Bid ya. Kata Rasulullah, istiqomah puasa 3 hari setiap bulannya itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. 13, 14, 15 itu jatuh pada hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi kita 4 hari di puasa. Besok Senin puasa sunnah. Kemudian disambung Selasa, Rabu, Kamis. Nah, 4 hari insya Allah.
terserah. 15 menit waktu ijabah berbunyi. Pada Ustaz Doni kami persilakan. Baik. Ini banyak mic ini Pak Haji. Mana yang ini? Ini apa dipasang? Pasang sini ya. Satunya? Iya. Pasang lagi. Satunya di IG. Oh ya. Wah ini. Udah kayak orang kena penyakit jantung itu yang pasang sini itu Pak. Ini rupanya baru 3. Pernah lihat orang yang kena jantung itu kalau masuk ICU pasang sini dan seterusnya. Baik, jamaah sekalian, terima kasih kepada Pak Haji Abdullah yang sudah memberikan kesempatan dan kepada kawan-kawan semua. Insyaallah moga-moga kita masuk dalam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, kata Nabi. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Insyaallah kita ini termasuk 2 orang yang saling bersahabat karena Allah, saling cinta mencintai karena Allah kita semua ini, sehingga nanti kita bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah, nanti di hari kiamat mendapatkan perlindungan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah nanti akan disambung lanjut ke salat isya. Insyaallah kita yang melakukan salat berjamaah ini minimal dapat pahala 25. Di hadis yang lain dikatakan 27. Salat kita berjamaah kita dilipat gandakan Allah, pahalanya minimal 27 derajat. Amin insyaallah. Amin. Allahumma amin. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ini hampir sama dengan di Nurul Ihsan karena berbarengan. Ini ya kajian kita materinya, yaitu hal-hal yang dimakruhkan ketika kita sedang melakukan sholat. Hal-hal ini jamaah sekalian makruh hukumnya, hendaknya kita hindari, jangan sampai kita lakukan tatkala kita sedang melakukan sholat, baik dia sholat wajib maupun dia sholat sunnah. Apa yang pertama? Yang pertama hendaknya ini dijauhi jamaah sekalian, jangan sampai dilakukan. Hukumnya makruh. Makruh itu artinya dibenci, sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya jangan dilakukan. Nah, tatkala kita sedang salat, hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang mesti harus kita hindari adalah memainkan pasir. Loh, memangnya kita punya apa? Kadang-kadang jamaah sekalian kalau mau sujud itu biasanya nyingkirin pasir dulu biar sujud, biar jidatnya itu tidak terkena pasir. Misalnya ada pasir, digini-giniin dulu dia baru sujud setelah itu. Mengusap-ngusap pasir. Pernah jamaah sekalian berbuat seperti itu? Oh iya, pernah nampaknya. Atau dia niup-niup. Nah, baru sujud dia. Mau sujud itu dilihatnya ada pasir, ditiupnya makai mulutnya. Gitu ya? Atau mengusap pasir. Kalau zaman dulu jamaah sekalian, masjid, baik Masjid Nabawi itu belum ada karpet merah seperti Nurul Islam itu. Dulu lantainya masih ada yang tanah, masih ada yang dilapisi dengan pasir. Nah, kadang-kadang para sahabat itu ada yang kalau pasirnya agak menumpuk diratain sama mereka.
baru sujud. Nah kalau kita sekarang nggak ada lagi, tapi kadang-kadang masih ada orang yang niup-niup atau membersihkan, baru dia sujud. Nah itu jamaah sekalian hendaknya nanti dihindari. Hukumnya makruh. Mana dalilnya? Mu'aykib berkata bahwa aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai mengusap kerikil atau pasir ketika sedang sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? La tamsahil hasa wa anta tusalli, kata beliau. Janganlah kamu mengusap pasir atau kerikil sementara engkau sedang melakukan sholat. Wa in kunta, kata beliau, labudda fa'ilan fawahidatan taswiyatal haso. Apabila terpaksa, ini nampaknya kalau nggak disingkirkan ini kerikil di depan ini, ada anak main-main kerikil mau sujud. Kan lucu kalau malah sujud jidat kita yang kita miringkan ke sebelah tempat kawan kan, atau sebelah kanan miring gitu gara-gara ada kerikil. Kalau seandainya kata Nabi wa in kunta labudda fa'ilan, maka fawahidatan, kata beliau, jika terpaksa harus berbuat, mesti harus disingkirkan, maka cukuplah satu kali saja, kata beliau. Cukup sekali saja untuk meratakannya atau menghilangkan hal tersebut. Hadis ini hadis para ahli hadis, para jamaah sekalian. Ini yang pertama dalilnya. Yang kedua, mana dalilnya lagi? Apa kata Abu Dzar radhiyallahu anhu? Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah," kata beliau, jika kalian berdiri di antara kalian itu, kata Nabi, jika kalian berdiri di antara kalian itu untuk salat, fa innar rahmata tuwajihuhu, maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW, rahmat Allah itu sedang berhadapan dengan kalian. Jadi waktu kita salat itu, hadirin sekalian, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, itu rahmat Allah sedang dihadapkan kepada kita. Jadi kalau kita sholat, maka sholat itu yang benar, jangan main-main. Sholat yang benar, yang khusyuk, karena rahmat Allah sedang dihadapkan kepada kita. Maka fala yamsahil hasa, kata Nabi, maka janganlah kalian mengusap-ngusap kerikil atau pasir. Nah, itu jamaah sekalian, mesti artinya jangan banyak berbuat yang lain-lain. Itu. Maka termasuk jamaah sekalian, ada ulama yang mengatakan termasuk kita main-mainin baju. Lagi sholat gitu, mainin misalnya kancing dibener-benerin, mainin baju misalnya begitu. Itu hendaknya makruh, walaupun tidak sampai haram, sebaiknya jangan. Walaupun jamaah sekalian kalau lihat video misalnya di Timur Tengah atau di mana, banyak orang kalau sholat itu malah banyak gerak. Ada yang mungkin tak benar-benar gini gitu, biarin. Itu. Kalau kita hendaknya tahan. Jika sudah tahu bagaimana dalil-dalil tentang larangan hal tersebut. Maka Ummu Salamah jamaah sekalian meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seorang anak yang membantunya bernama Yasar, di mana ia meniup debu ketika sholat. Nah itu tadi yang saya bilang, niup debu pas sholat atau niup katanya, ngindarin biar enggak kena jidat. Kemudian kata Nabi, tarib wajhaka lillah, biarkan debu itu di wajahmu karena Allah, kata Rasulullah SAW. Enggak usah ditiup, nanti insyaallah debu-debu yang nempel itu jamaah sekalian akan menjadi salah satu bendanya Allah atau makhluknya Allah yang nanti akan menjadi saksi atas perbuatan baik kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa salah satu sunnahnya jamaah sekalian, kalau habis sholat di sini pindah lagi ke sana, pindah ke sana, itu sebenarnya sunnah biar memperbanyak bumi ini
sebagai saksi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terutama ibadah yang paling nomor satu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Salat. Maka perbanyak, kalau bisa salatlah sekali-sekali di tengah lapangan itu. Biar nanti ada saksi juga di lapangan itu. Salat. Tidak apa-apa, bumi yang suci ini bisa dikatakan sebagai masjid. Seluruh bumi yang suci ini, dimanapun berada, maka jangan heran kalau di Palestina ada orang sholat di tengah jalan, ya kan? Ada di Inggris tuh orang minggirin mobil, sholat di pinggir sebelah mobilnya. Gak usah heran, karena setiap bumi yang suci itu merupakan masjid. Masjid itu kan maknanya tempat sujud, bisa dipakai tempat sujud semua. Kebetulan kalau masjid yang kita pahami adalah dibentuk bangunan bersama-sama seperti ini. Tapi kalau secara umum makna masjid itu tempat sujud, di mana aja bisa. Nah, begitu. Nah, maka jamaah sekalian, hendaknya kalau sholat jangan main-main pasir, ngusap-ngusap dan juga meniup tatkala sedang melakukan sholat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, apa yang kedua? Makruh juga hukumnya. Kalau jamaah sekalian sedang sholat, tapi matanya menengok ke atas. Itu. Allahu Akbar. Kebetulan lagi ngelihat plafon yang begitu bagusnya. Sambil ngelihat-ngelihat, sambil menghayalkan pula rumahnya belum punya plafon. Sambil lihat-lihat mereknya, merek apa segala macam. Udah makin kacau sholat orang itu. Melihat ke atas saja tanpa memikirkan apa-apa, itu dilarang. Apalagi sambil mikirin lihat plafon yang indah segala macam. Kalau jamaah sekalian sholat di Masjid Nabawi, itu kan bagus, dinding-dindingnya luar biasa. Itu mungkin banyak orang tertipu ngelihatnya, apa emas atau bukan, kuningan atau apa segala macam. Hati-hati, jangan sampai kalau sholat matanya ke atas. Sunnah jamaah sekalian, kalau jamaah sekalian sholat, maka pandangan ditujukan di tempat sujud. Allahu Akbar, melihat tempat sujud. Begitu jamaah sekalian. Mana dalilnya yang melarang orang kalau lagi sholat menengok ke atas, baik dia laki-laki maupun perempuan? Dilarang, hukumnya makruh. Dalilnya datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tuhtafanna absarahum. Kata Rasulullah SAW, hendaklah, kata Nabi, orang-orang itu menghentikan melihat ke atas ketika sedang melakukan sholat. Jika mereka tidak berhenti dari itu, maka penglihatan mereka bisa dicabut atau akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sebenarnya ancaman jamaah sekalian, sakingnya bahwa tatkala salat mata jangan melirik ke atas atau menatap-natap ke atas, tetapi disunnahkan menatap ke arah sujud. Itu jamaah sekalian. Apalagi kalau misal dia sambil sholat tengok kanan, tengok kiri. Masih banyak saya perhatikan orang kalau sholat, apalagi yang datang Ustaz Doni, ditengoknya Ustaz Doni datang pakai apa namanya sorban kan gitu. Pak Haji Abdullah pakai sorban, pakai ini. Dilihat ada orang itu yang sholat Allahu Akbar. Gitu. Ada juga. Itu juga makruh hukumnya. Nah, ini yang kedua jamaah sekalian. Yang ketiga, yaitu makruh jika sedang sholat melihat sesuatu yang melenakan, termasuk melihat orang sedang jalan, melihat gambar-gambar misalnya yang ada di dinding-dinding, ngelihat, nggak natap ke atas, tapi ngelihat, ngelirik sana, ngelirik sini dan lain sebagainya. Itu juga makruh. Apa kata Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha? Beliau meriwayatkan Nabi Muhammad SAW pernah sholat dengan sajadah yang bergambar. Nabi pernah sholat
sajadahnya bergambar. Gambarnya wallahu a'lam bishawab. Mungkin gambar pohon atau gambar apa? Tidak terangkan di sini. Tapi yang jelas ada gambarnya. Dan itu ternyata melenakan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syaghalatni a'lamu hadhihi idhabu biha ila Abi Jahmin wa'tuni bi anbijaniyatih, kata beliau. Gambar-gambar ini wahai Aisyah, kata Rasulullah, sungguh mengganggu perhatianku. Maka kembalikanlah kepada Abu Jaham, karena rupanya sejadah itu dari Abu Jaham. Maka Nabi minta kembalikan aja kepada Abu Jaham. Kemudian kata beliau, tukarkanlah dengan sajadah yang tidak bergambar. Maka termasuk juga jamaah sekalian, kalau masuk masjid, ada nggak jamaah sekalian pernah ketemu masjid? Saya lupa, entah di apa namanya, di Jati Agung, saya pernah lihat satu masjid. Di dalam itu disediakan jubah di samping itu jubah. Saya tanya untuk apa? Untuk orang yang kalau pas masuk masjid ada tulisan di belakangnya. Kan ada tulisan itu. Apa lu lihat-lihat jelek? Katanya kan gitu. Ada ya gitu kaos-kaos yang begitu kan? Kaos-kaos anak gaul, anak milenial itu. Banyak kan macam-macam. Apa lu lihat-lihat? Habis itu dibilangnya jelek kita kan? Apa lu macam-macam? Ada. Itu jamaah sekalian, orang seperti yang bawa itu, maka sebagian ada yang mengatakan itu haram bawa-bawa yang begitu-begitu, karena melenakan orang yang sholat. Pas dia habis ruku, sami Allahu liman hamidah, kan kadang kita melirik gitu, baca depan, apa dulu lihat-lihat katanya, lagi sholat. Pingin juga kita, aduh orang ini ganggu nih. Seperti itu mengganggu jamaah sekalian. Rasulullah itu nyuruh sejadah yang bergambar, bukan bertulis. Apalagi bertulis, yang mana tulisan itu menyentuh kita, mengganggu kita. Dasar lu jelek, misalnya kan gitu. Tulisan kaos di belakang itu, kan kurang aja kaos-kaos gitu kadang-kadang. Ada produknya itu, saya pernah datang itu ke produksinya tukang tulisan begitu di Bali. Pernah ini kan dulu, atau banyak tuh karya-karya tulis macam-macam. Kalau tulisannya ingat Allah, jangan lihat tulisan ini, katanya masih mending pak. Ingat Allah, jangan lihat tulisan ini, katanya masih mending. Ini apa lu lihat jelek katanya. Nauzubillah. Nah maka jemaah sekalian, saya tanya, untuk apa itu jubah-jubah? Kata takmirnya, itu untuk katanya kalau ada orang pakai kaos ustaz yang bertulis atau bergambar, gambar tengkorak, ya kan? Kan serem. Ada gambar apa namanya, kalau di film terbaru tuh saya lihat kalau lewat tuh ada iklannya, keramat katanya, kakinya tergantung penuh darah, itu serem kan? Dibawa sholat, la ilaha illallah, mengganggu. Maka orang yang punya kaos-kaos seperti itu atau baju-baju yang bisa mengganggu kekhusyuan orang sholat, hendaknya diganti. Nabi nyuruh Aisyah itu, tolong katanya tukarkan sama Abu Jaham, ambil yang polos yang tidak bergambar. Nah ini orang yang bawa begitu, ada nggak mas ini baju yang polos, jangan yang bergambar. Kalau enggak kasih subah atau kasih apa namanya, ya semacam jubah juga begini, ya untuk menutupi tulisan itu. Kenapa jamaah sekalian? Makruh. Jangan dibawa tuh solat, jangan dibawa solat kaos-kaos yang bertulis tuh, makruh. Jauhi, jangan sampai, karena melenakan orang yang solat. Kalau enggak paling belakang lihat, jangan di sop-sop depan. Ini sudah banyak tulisan ngotot di depan. Kita mau ngusir enggak enak karena dia sudah datang duluan, ya kan? Maka caranya jamaah sekalian, bagus di masjid itu disediakan. Jadi mohon mas, katanya silakan pakai jubah, silakan baju koko ada kata digantung, pakai jamaah sekalian. Boleh nanti di Nurul Islam sediakan 1-2 baju koko bagi orang-orang yang kadang kita lihat membawa kaos yang bertulisan yang bukan, yang aneh-aneh ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Aisyah mempunyai tirai yang tipis. Aisyah itu punya tirai yang tipis, dipasangnya di rumah. Kemudian apa yang terjadi? Maka Nabi Muhammad SAW, karena tirai itu ada gambar-gambar, mungkin gambar pohon,
tetapi itu mengganggu Rasulullah SAW, karena bisa mengganggu konsentrasi dalam sholat. Maka kata Nabi, amiti anna qiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Kata Nabi, turunkanlah tiraimu ini wahai Aisyah, kata Nabi. Kenapa? Karena gambarnya terus terbayang-bayang di dalam solatku, kata Nabi. Apalagi kita, Nabi aja bisa seperti itu, apalagi kita. Sami Allahu liman hamidah, dia tengkorak di depan, kebayang-bayang sujud itu tengkorak itu. Benar enggak jamaah sekalian? Iya, masih ada terbayang pasti. Nah, maka jamaah sekalian suruh ganti. Kalau ada jamaah sekalian yang punya kaos seperti itu, mohon jangan dibawa sholat. Meskipun dia jaket tapi banyak mereknya. Wah, sejuara apa misalnya segala macam, banyak tulisan-tulisan. Nggak usah, bagusnya yang polos-polos saja. Kalau warna nggak jadi masalah, tapi jangan ada tulisan. Makruh bawa-bawa seperti itu, ditinggalkan. Jamaah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga maka ada sebagian ulama yang memakruhkan juga membawa pakaian yang banyak garis-garisnya, warna-warnanya. Merah, kuning, hijau, ya kan? Biru. Ada bajunya itu warna-warna kayak zebra. Nah, itu makruh juga karena bisa mengganggu orang juga. Nah, itu saking ulama-ulama yang concern dalam akidah, itu kadang sampai pembahasan mereka seperti itu jamaah sekalian. Termasuk mukenanya ibu-ibu. Mukenanya nggak usah banyak motifnya. Ada motif bunga, bunga mawar, bunga bangkai, bunga rafflesia, bunga, semua bunga di mukenanya itu. La ilaha illallah. Ibunya senang, tapi yang lain mengganggu dalam sholatnya. Itu makruh ibu-ibu sekalian. Nggak usah pilih mukena yang polos-polos saja. Itu yang justru disunahkan. Itu yang keberapa jemaah sekalian? Yang ketiga. Yang keempat, apa yang dimakruhkan bagi orang-orang yang sedang sholat? Walaupun ini jamaah sekalian, tapi ini ijtihadnya para ulama. Walaupun ikhtilaf di sini, tapi sebagian besar ulama mengatakan, sejumlah para ulama mengatakan bahwa salah satu yang dimakruhkan di dalam sholat yaitu memejamkan mata. Allahu Akbar, mejam dia. Walaupun ini ikhtilaf para ulama jamaah sekalian, ikhtilaf. Karena sebagian ulama mengatakan walaupun tidak ada dalil kuat yang melarang menutup mata tatkala salat, tetapi sejumlah ulama memakruhkannya. Karena di dalam beberapa hadis Rasulullah itu buka mata kalau salat. Bahkan kambing mau lewat, beliau mendekat ke dinding, dijepit kambing. Akhirnya balik lagi kambing itu. Artinya terlihat. Bahkan dalam hadis, kalau kalian lagi sholat, kata Nabi, ngelihat yang hitam, ada namanya kalajengking, ada ular hitam, bunuh katanya. Lah kalau kita merem, lewat nggak kelihatan. Itu juga kita merem. Maka itu salah satu yang mengatakan bahwa makruh memejamkan mata tatkala sholat. Walaupun Imam Ibnul Qayyim mengatakan kalau seandainya, kata beliau, memejamkan mata tatkala salat itu lebih mendatangkan konsentrasi atau kekhusyuan bagi dirinya, maka itu tidak mengapa. Tapi jamaah sekalian, yang lebih baik jangan dipejamkan. Itu Allahu Akbar, ngelihat ke arah sujud. Karena sunnahnya kalau kita sedang sholat, pandangan mengarah ke arah tempat sujud. Gitu. Allahu Akbar, lihat tempat sujud. Nah itu. Kalau seandainya kata Ibnul Qayyim, dia menjamin mata gini lebih khusyuk dia, hafalannya kebayang semua. Ada orang tuh kalau menjamin mata kebayang semua hafalan Al-Qur'annya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, kebayang tulisannya begitu dia menjam. Maka tidak mengapa. Itu ya, ikhtilaf para ulama. Maka tetapi lebih baik tidak dipejamkan. Itu. Berikutnya jamaah sekalian,
Apa yang dimakruhkan? Salah satu yang dimakruhkan di sini jamaah sekalian, yaitu memberi isyarat lagi sholat, memberi isyarat waktu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah, tangannya ikut juga. Assalamualaikum warahmatullah, tangannya ikut. Ada yang pernah lihat begitu? Itu. Apalagi kalau ada gerakan lain, ada selain itu gerakan-gerakan dalam sholat. Misalnya, pernah jamaah sekalian lihat? Yang saya tahu yang paling banyak tuh ini yang ikut. Assalamualaikum warahmatullahi ikut. Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Itu. Maka kami sholat, kata Jabir bin Samurah, kami sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, apa kata beliau dalam suatu hadis beliau? Ma balu haula'i yusallimuna bi aidihim. Itu ka'annaha adnabu khayli syumsin, innama yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yaqulu assalamu alaikum, assalamu alaikum. Apa kata beliau? Mengapa orang-orang itu, kata Nabi, memberikan salam sambil menggerakkan tangannya? Itu. Cukuplah dengan meletakkan tangan di atas paha, kata Nabi. Waktu salam, mau salam itu cukup aja. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup letakkan saja, kata Nabi. Summa, kemudian lalu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah banyak gaya. Gaya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bergaya-gaya. Itu benar ini. Maka jamaah sekalian mesti cari yang sudah jelas aja sumber dalilnya. Coba yang dalilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, coba mana? Apalagi kalau yang takbir itu Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada. Nggak ada dalil yang landas, nggak usah pusing-pusing bapak nanti. Bingung nanti malaikat nyatatnya. Ini gerakan apa ini? Gerakan apa namanya sedekah tapi kok kanan diri. Langsung aja. Karena nggak ada keterangan satupun. Allahu Akbar, langsung gitu aja. Adapun katanya mendahulukan yang kanan daripada yang kiri sunnah, betul. Itu kalau dalam hal memakai sesuatu. Emang ada yang dipakai waktu takbir? Pakai apa dia? Sambil pakai cincin? Kan enggak. Enggak ada yang dipakai. Tapi kalau pakai baju sunnah, kanannya duluan. Pakai sepatu, sendal sunnah, kanan duluan. Itu. Jadi jangan terlalu banyak kiasannya. Sholat ini jamaah sekalian, paketnya jelas. Udah ikutin aja. Karena kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata beliau. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Udah. Dari mana dalilnya? Ya dari sahabat terus sampai ke para perawi hadis dan terus sampailah kepada kita. Itu. Karena dulu belum ada video, nggak kelihatan ada yang videoin Nabi lagi sholat, nggak ada. Maka cerita-cerita dari hadis-hadis yang ada yang kita ikuti. Nah, hadis ini redaksinya milik Imam An-Nasai. Apalagi yang makruh jamaah sekalian dalam sholat? Dimakruhkan juga tatkala kita sholat adalah menutup mulut. Makanya hukum pakai masker itu kalau nggak ada sebab makruh nutupin, atau sengaja nurunin kain sarungnya sampai ke tanah dalam sholat, itu makruh. Ya, ngejulurin sarungnya atau celananya sampai ke lantai, itu makruh hukumnya. Ya, isbal dalam bahasa itunya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang menurunkan kain ke bawah dalam solat dan juga melarang seseorang menutup mulutnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Imam Hakim dan seterusnya. Dan menurut Imam Hakim hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim.
Nah itu. Nah maka jamaah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Khattabi mengambil keterangan maksud dari menurunkan kain dalam solat dalam hadis ini, kata Imam Al-Khattabi, yaitu menurunkan kain sampai menyentuh ke tanah, kata Imam Khattabi. Dan kemudian berikutnya jamaah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Kamal bin Hammam mengatakan bahwa termasuk dalam hal ini, kata beliau, adalah mengenakan baju tanpa memasukkan tangan ke lubang tangannya. Ada baju yang mungkin baju gitu ya, habis itu kita cuma senderin aja di sini, tempelin bahu, tapi tangannya nggak kita masukin, nah gitu, tempelin aja. Atau kita punya jubah misalnya, kita sudah pakai baju koko tapi pakai jubah cuma diselendangin aja, kayak ditaruh aja, tapi nggak masukin tangannya. Nah termasuk itu juga, kata Imam Kamal bin Hammam, itu juga nggak boleh, makruh juga. Nah, kalau nggak lepaskan sekalian, kalau mau pakai masukkan tangannya, jangan cuma ditaruh di sininya, gaya aja. Nah itu jangan. Nah, itu. Berikutnya jamaah sekalian, masih kan waktu masih ada ya? Masih. Yang makruh berikutnya. Nah itu. Ini kalau kita sholat sementara hidangan sudah di depan mata. Ini pernah nggak kawan-kawan jamaah Masjid Nurul Islam ada nasi kebab, nasi kebuli udah depan mata, komat muazin, nggak apa-apa, cuekin dulu muazin itu, teruskan dulu makan. Loh, yang benar Ustaz? Iya. Artinya kalau makanan itu sudah siap jamaah sekalian, apalagi perut sudah 1 jam yang lalu berantem ususnya itu kan, usus besar sama usus kecil itu kan, krak kruk. Pas sudah dihidangkan, komat muazin, la ilaha illallah. Mana yang bagus? Lanjutkan dulu makannya. Makruh justru dia sholat, makanan itu sudah di depan matanya, dia pergi ninggalin makan itu, dia sholat. Makruh justru sholatnya. Itu jamaah sekalian, ya. Itu kalau sudah dihidangkan. Kalau lagi dimasak ya biarin. Kalau lagi dimasak, ini udah dihidangkan, udah siap nih. Jangan cari alasan jamaah sekalian. Nantilah katanya, nunggu masakan. Nanti. Itu kalau sudah dihidangkan. Maka dan ini terjadi, asbabnya ini terjadi karena waktu untuk makan malam, apalagi untuk makan malam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'al 'asha'u wa uqimat as-shalah fabda'u bil 'asha'," kata beliau. Dan ini ternyata para ulama fikih mengatakan bukan cuma makan malam, seluruh makan. Walaupun asbabul wurudnya itu adalah makan malam. Apa kata Nabi? Idza wudi'al 'asha', jika telah dihidangkan makan malam, kata beliau, atau telah dihidangkan makan makanan malam, wa uqimatis shalah, dan qomat salat didirikan, kata Nabi, maka fabda'u bil 'asha', kata beliau. Padahal ini muazin udah qomat nih, Nabi justru nyuruh fabda'u bil 'asha', lanjutkan makan malamnya. Ini bukan main-main jamaah sekalian, ini syariah. Dosa nanti kalau kita ini. Ada dasar dalilnya. Bahkan ini Imam Muslim pun meriwayatkan hadis ini. Derajatnya sahih. Nah itu. Sate udah depan, ini memang hobi, udah 1 tahun nggak makan sate. Sabar dulu yang komat itu. Biarkan dia sama jamaah yang lain. Kita melanjutkan makan. Nah, nanti ya kita ada tanya jawab hal-hal ini. Maka mana dalil berikutnya? Dalil berikutnya, Imam Nafi' itu meriwayatkan bahwa Ibnu Umar Abdullah bin Umar
itu pernah dihidangkan makanan, dihidangin makanan, kemudian lalu iqamat salat dikumandangkan, lalu iqamat dikumandangkan, maka kata Imam Nafi', maka Ibnu Umar menyelesaikan makannya terlebih dahulu walaupun beliau sudah mendengar bacaan imam. Udah kedengaran, alhamdulillahi rabbil alamin, beliau terus makan, nyelesain makannya dulu walaupun bacaan imam telah diperdengarkan. Artinya apa? Itu jamaah sekalian dalil bahwa kalau kita sudah mendengar, sudah melihat hidangan makanan di depan mata dan qomat dikumandangkan, maka selesaikan dulu makan. Begitu. Ini hadis riwayat Bukhari. Berikutnya jamaah sekalian kan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa begitulah indahnya syariat Islam. Kebutuhan perut di Islam itu diperhatikan. Jadi kalau orang itu sudah lapar, dimuliakan, silahkan. Maka salah satu jamaah sekalian, rakyat Indonesia ini sebenarnya kalau nggak banyak protes, penuhi aja isi perutnya, kasih sejahterakan, berasnya diinikan, disejahterakan, dimurahkan sembako segala macam, aman. Nggak banyak ngoceh-ngoceh di media sosial itu, iya kan? Sampai nyaci-nyaci presiden segala macam itu, aman. Tapi nyatanya enggak, BLT aja kurang, ya kan? Yang miskin masih banyak. Wajar kalau teriak-teriak terus kerjaannya. Nah, itu salah satunya itu. Islam itu sangat memperhatikan, karena namanya makan itu adalah nutrisi untuk tubuh kita, sementara salat, zikir, nutrisi untuk ruh kita. Jadi dua-dua ini harus diperhatikan. Makanya dilarang sama Nabi. Ada yang ingin puasa terus menerus, nggak boleh kata Nabi. Ada yang nggak mau kawin, nggak mau nikah terus menerus, nggak boleh juga kata Nabi, karena bertentangan dengan syariat. Itu. Maka Imam Al-Khattabi jamaah sekalian mengatakan, maksud dari Nabi Muhammad SAW menyuruh mendahulukan makan itu agar kebutuhan tubuh tercukupi, sehingga ketika sholat ia bisa dengan tenang sholatnya, pikirannya tidak tertuju pada makanan, sehingga mempercepat rukuk dan sujud. Apalagi udah lama nggak makan sate tadi, cepat dikit nah. Ketemu imam baca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, udah galau lah itu pikirannya. Takut dihabiskan anak lah, takut dihabisin kawan lah, macam-macam. Maka selesaikan dulu. Nah itu jamaah sekalian, salah satu hikmahnya. Masih ada kan Pak Haji? Terusin dulu aja ya. Masih banyak ini bahasannya. Nanti tanya jawabnya. Kalau enggak, pertemuan berikutnya. Makruh berikutnya jamaah sekalian, kalau kita sholat, kemudian kita menahan kencing dan menahan buang angin, gara-gara takut masbuk. Enggak apa-apa masbuk jamaah sekalian, daripada sholatnya sambil menahan kencing dan menahan kentut atau menahan BAB. Makruh hukumnya. Buang dulu hajatnya. Kadang-kadang kita daripada masbuk lah nggak apa-apa tahan kencing. Sambil nahan kencing itu justru nggak bagus, sholatnya nggak sempurna. Keluarkan dulu, nggak apa-apa masbuk. Maka kata Rasulullah SAW, riwayat dari Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dari Sauban, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, salasun la yahillu li ahadin ayyaf'alahunna la ya'ummu rajulun qauman fayahussu nafsahu bid-du'ai dunahum fa in fa'ala faqad khanahum wa la yanzuru fi qa'ri baitin qabla an yasta'zina fa in fa'ala faqad dakhala wa la yusalli wa huwa haqinun hatta yatakhaffaf, kata Nabi. Ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. 3 hal, kata Nabi, gak boleh dilakukan. Yang pertama, janganlah seseorang menjadi imam bagi suatu kaum, kemudian tatkala dia membaca doa, dia berdoa untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan yang lain. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma
kira-kira untuk siapa? Dirinya sendiri. Tanpa melibatkan yang lain, kata Nabi, enggak boleh nih imam begini nih. Enggak layak jadi imam itu. Allahumma ufirni, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Berarti dia sendiri. Lalu kita ngaminin. Enggak adil. Faqad khanahum, kata Nabi, imam yang begini. Makanya jamaah sekalian, kalau enggak kita disuruh mimpin doa, itu dhamirnya dirubah. Kalau biasanya dhamirnya sendiri, dirubah jadi nahnu, kita bareng-bareng. Allahumma ufirli, diganti jadi bareng-bareng. Allahumma ufir lana wali abi, misalnya doa. Baru jamaah sekalian amin, amin. La yahillu li ahadin ay yaf'alahunna. Enggak boleh seseorang melakukan hal seperti ini. Maka kalau yang disuruh mimpin jadi imam, kalau ada orang yang di imam itu ahli bahasa Arab, dia bisa dengar ini kira-kira untuk bareng-bareng apa dia sendiri. Kalau saya sering nyimak itu, aduh dia sendiri enggak saya aminin. Dia sendiri. Banyak separuh sendiri baru rame-rame itu. Yang rame-rame baru saya aminin. Nah itu, dengerin. Kalau enggak bisa bahasa Arab, ya. Oh, pokoknya amin-amin aja. Kadang-kadang surah Al-Fajr itu dibaca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, amin. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, amin. Itu kan ayat. Perhatikan, itu kan doa itu. Kadang-kadang diselipin doa-doa seperti itu. Itu kan panggilan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bukan doa sebenarnya. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Mana doanya? Enggak ada. Kadang-kadang manjang doa, karena enggak faham tadi amin. Amin semua, karena bau-bau Arab. Amin semua. Hati-hati. Nah, itu makanya belajar bahasa Arab, jamaah sekalian. Belajar bahasa Arab dikit-dikit. Rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya. Walaupun jamaah sekalian sudah ngetok-ngetok pintu, nggak boleh ngintip-ngintip. Lihatin, ada nggak Ustaz Doni dalam? Rupanya istrinya baru keluar dari kamar mandi. Bahaya jamaah sekalian. Nggak boleh, kata Nabi. Walaupun sudah ngetuk 3 kali, Assalamualaikum, Assalamualaikum Sadani, Assalamualaikum, nggak ada, jangan diintip. Jangan coba penasaran, masa ada mobilnya, motor, kemana Ustaz Doni? Dilihat. Nah, nggak boleh jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Kalau orang ini masih berlaku seperti itu, maka kata Nabi, dia telah masuk ke rumah itu. Sama saja dia masuk ke rumah itu tanpa seizin pemiliknya. Bahaya Pak, bahaya. Walaupun kita sudah akrab Pak dengan tetangga tersebut, jangan. Dia ada anak istri, ada anak perempuannya, ada ibu istrinya, kan jangan. Assalamualaikum, ya kalau belum ini, mungkin lagi inilah, husnuzan aja. Jangan celingak-cinguk diintip-intip pula, mana lah kata, enggak usah. Enggak boleh ibu-ibu begitu ya. Jangan. Walaupun sudah gedor-gedor 3 kali ibu-ibu, enggak ada jawaban, jangan ngintip-ngintip dari kaca, enggak boleh. Dilarang sama Nabi. Kata Nabi, tidak halal melakukan seperti ini, enggak boleh. Kalau masih melakukan seperti itu, berarti dia sudah khianat, sudah masuk ke dalam rumah itu tanpa seizin pemiliknya. Maka jamaah sekalian, walaupun sudah akrab, kalau mau masuk rumah seseorang itu, tunggu diizinkan. Walaupun sudah akrab. Khawatir nanti ternyata dia dapat gajian, ada maling masuk, ya kan? Beberapa menit sebelumnya, datanglah tamu akrab ini, masuk, padahal nggak izin kan? Akhirnya siapa lagi katanya nggak ada yang masuk kecuali kawannya, bisa fitnah besar. Nggak boleh. Itu salah satu contohnya. Maka jamaah sekalian, jangan sampai masuk. Atau mengintip aja nggak boleh, apalagi masuk tanpa seizin. Yang ketiga kata Nabi, janganlah seseorang itu mengerjakan sholat dan ia sedang menahan buang air kecil sampai ia kencing terlebih dahulu. Dilarang sama Nabi, sholat nahan kencing. Atau di hadis lain, nahan buang angin. Enggak boleh. Itu jamaah sekalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yusalli bihadrati at-ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Kata beliau, janganlah seseorang mengerjakan solat di waktu hidangan telah disiapkan, dan jangan pula, kata Nabi, dia solat di waktu ia menahan air kecil dan juga menahan buang air besar. Enggak boleh, kata Nabi, dua-duanya. Nabi bilang jangan dulu solat kalau makan itu sudah dihidangin, habisin aja dulu. Yang kedua, enggak boleh, kata Nabi, solat sambil nahan kencing. Yang ketiga, jangan juga, kata Nabi, solat sambil nahan buang air besar. Itu akhbasan, enggak boleh. Maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mohon diperhatikan agar solat-solat yang kita lakukan bermanfaat, benar-benar pahalanya sempurna di sisi Allah. Dan dua lagi, mohon maaf, dua lagi nanggung. Ini saya percepat aja. Yang keberapa ini? Berikutnya jamaah sekalian, makruh juga tatkala solat ngantuk sangat berat. Ngantuk berat, khawatir bacaannya enggak karuan. Habis itu lupa rakaat berapa segala macam. Jangan-jangan pas sujud langsung tidur. Nah, itu bahaya. Enggak boleh, itu makruh berikutnya. Ini karena saya persingkat, waktu sudah habis. Berikutnya, Pak, ibu-ibu juga, makruh hukumnya kita ngapling tempat sholat. Itu tempat Pak Haji itu, jangan, itu enggak boleh. Dikapling, biasanya sejadahnya udah nongol duluan. Orangnya masih di kebun. Jangan ngapling-ngapling tempat di masjid, itu enggak boleh, makruh hukumnya. Jadi misalnya ada orang jamaah sekalian, ada kan di suatu masjid yang orang itu mesti di pojok kiri atau di pojok kanan, atau mesti dia di sini. Kalau ada yang lain yang duluan, dia tersinggung, enggak boleh. Yang sudah ngaji jangan ngapling-ngapling tempat. Masjid itu milik umat, siapa yang duluan dia yang berhak memilih tempat. Enggak boleh kita ngapling-ngapling tempat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini, dan semoga Allah senantiasa menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pagi Bapak Ibu sekalian, semoga dengan fikih sholat tadi kita bisa memperbaiki hal-hal yang dimakruhkan untuk kita lakukan. Kemudian malam Selasa ada kajian, malam Rabu, malam Selasa kayaknya belum ada kabar. Ada? Ya. Malam Selasa dan malam Rabu. Ya. Ustaz Rofi di sana. Ustaz Rofi. Demikian Bapak, informasi malam Selasa, malam Rabu ada kajian malam Rabu di Nahdlatul Sholat. Ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa.